Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, seperti biasa saya akan membuat video reaction lagi ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereaction video dari Rizal Muk ya guys. Di sini akan saya lihat bagaimana reaksi Rizal Muk ketika menonton video Draw My Life ya. Nah, yang mana mungkin nanti di sini akan menceritakan dari mana asalnya ya, proses-proses Rizal Muk dari awal hingga dia seperti sekarang ini ya guys. Nah, sebelum saya ke videonya, saya berharap kepada kalian semua jangan lupa di like dulu video saya ini, di komen, share, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Nah, oke guys, kita langsung ke videonya guys. Wow, oke guys. Kenapa nih? Kenapa di kolom komentar aing pada berisik ya? Salam dari kemarin baru upload ngoceh. Tapi temen-temenan gitu ya, yang diberisikin itu bukan bukan masih juga bukan. Nah, lihat guys ya, isinya nih Draw My Life bang, Draw My Life mana teman, Draw My Life. Orang dari tadi spam mulu. Teman, santai. Iya, di video kali ini santai. Kagak usah spam. Teman, si tibir pemilih, si yang itu sendiri, si biti sipit diri kiri sini. Nonton gue gak sih? Bener, gue bukannya menyalahkan kalian mau bikin konten di YouTube dan kalian nyoba untuk nge-share channel kalian ke channel orang lain biar kalian bisa dapat traffic untuk bisa ditonton hasil karya kalian, bener. Tapi tidak dengan cara antum menyebar di video orang-orang. Hei teman, mending lu fokus aja bikin kontennya. Kalau konten lu menarik, pasti tanpa lu share kemana-mana, tanpa nge-spam kemana juga pasti rame ya. YouTube tuh gak sebodoh itu gitu. Maksud gue, udah fokus aja bikin kontennya, jangan spam. Teman, ya wes, seperti judul videonya dan seperti requestan kalian, sumpah cuni konten ngoceh tuh kan baru diupload tadi beberapa jam yang lalu gitu ya. Udah 4.600 komentar, isinya semuanya Draw My Life mana bang, diam. Iya, kita mulai Draw My Life-nya. Ya wes, kalau gitu kita mulai seperti biasa, pantat limit di raga-raga. Let's go. Oke, langsung aja kita masuk. Skoy, kita sudah cari Draw My Life Rizal Muk Game Draw My Life Indonesia. Gue sengaja banget, gue tahu banget gitu dari tadi notif dari kalian tuh pada mas teman. Gue sengaja banget tahan, gue pengen nonton first impression waktu gue bikin videonya, benar-benar gue pertama kali nonton gitu ya. Santai, kita bikin guys ya. Let's go, kita mulai. Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Nah, dengerin lo, nonton lo yang subscribe kagak. Teman, Draw My Life buat Rizal Muk Game, dari drummer band dan desain grafis kini jadi YouTuber sukses. Waduh, ini baru bersajak guys ya. Penasaran gue apa gitu sih? Rizal Muk Gaming memiliki nama asli Rizal Muhafidin atau biasa disapa Rizal. Keturunan dan nama gue. Sorry guys ya kalau gue pause kalau kamu nonton fullnya silahkan kalian tonton aja langsung di Draw My Life Indonesia. Jadi gue cuma mengklarifikasi kalau apa yang tertera di Draw My Life ini benar dan tidaknya gitu. Karena gue juga belum nonton dan gue juga nggak tahu isinya apa. Jadi ketika yang benar ya dibenarkan, kalau salah ya saya luruskan gitu ya. Nah, pertama Rizal Muhafidin, nama yang sering kalian dengar atau kalian kenal dengan Rizal Muk, itu sebenarnya nama yang gue ambil dari nama asli gue. Daripada panjang gue potong aja gitu pak ya, jadi nyebutnya enak gitu ya. Karena bukan teman, itu potongan dari nama gue guys ya. Ia lahir di Lampung 31 Agustus 1993 dan hingga kini masih berdomisili di Bandar Lampung. Pokoknya gue tinggalnya di Bandar Lampung, itu benar guys ya. Rizal menempuh pendidikan kuliah di IAIN Raden Intan Lampung atau yang saat ini dikenal sebagai UIN Lampung. Rizal sudah memiliki minat yang besar pada dunia digital sejak lama. Karirnya di dunia digital dimulai sejak tahun 2014. Ia memulai perjalanan karirnya pada dunia digital dengan menjadi kreatif digital pada digital agency terbesar di Lampung bernama CV Bumi Digital Lampung. Gokil. Enggak, dia taunya dari mana sih, tahu? Mbak ini pinter loh. Ya benar guys ya, gue mainan internet emang udah lama. Bahkan jauh sebelum gue bikin konten-konten yang ada di YouTube, gue dulu udah
lama terjun di dunia internet, jadi sama sosial media itu gue udah terbiasa lah ya. Tapi dulu belum ada YouTube, dulu gue masih mainannya tuh Twitter, bahkan dulu Instagram aja belum sangat tren sekarang. Nah di Twitter nggak yang gue ngeluh soal kehidupan di masa remaja gitu, enggak guys. Tapi dulu gue tergabung di salah satu industri kreatif, dan dari situ juga gue kenal dengan yang namanya dunia digital untuk pertama kalinya. Dan di situ job desk gue adalah graphic designer. Jadi dulu gue tukang bikin gambar gitu ya, tukang bikin gambar tapi dalam bentuk digital gitu ya, pakai Photoshop, pakai Corel Draw gitu-gituan lah. Lanjut. Atau BDL yang dikenal juga dengan websitenya bandarlampung.com. Selain itu, Rizal juga tergabung dalam komunitas informasi Lampung lainnya bernama Lampung Directory. Dari sini minat Rizal terhadap dunia sosial media dan digital semakin besar. Lewat pengalamannya tersebut, Rizal belajar banyak mengenai dunia digital. Dia juga aktif dengan menjadi salah satu pendiri dari komunitas YouTuber Lampung. Seringkali terlibat dalam komunitas media sosial, membuat Rizal jadi memahami bahwa dunia digital bisa mengantarkannya pada banyak peluang dan tidak hanya untuk kesenangan semata. Wah, serius sih. Semua gue gak habis pikir Pak ya. Kalau dia interview, mungkin gue akan, oh ya udah dia emang udah tahu gitu, karena gue kasih tahu. Ini beneran gak gue kasih tahu, dan dia juga nggak nanya guys ya. Artinya dia emang bener-bener nyari datanya mungkin dari Google atau mungkin dari mana, gue juga nggak tahu guys ya. Tapi valid gitu, bener. Jadi Lampung Directory sama bandarlampung.com tadi itu sama, itu bukan beda tempat, itu satu tempat, satu naungan gitu guys ya. Dan kalau disebut founder itu berlampung, bukan guys ya. Gue cuma salah satu aja sih, bukan gue sendiri yang bikin komunitasnya itu, bukan. Serem amat bikin sendirian. Awalnya butuh perjalanan yang panjang bagi Rizal saat memulai karirnya di dunia digital. Saat itu belum banyak orang yang tertarik di dunia digital dan belum memahami bahwa lewat internet bisa berkarya bahkan menghasilkan uang. Bahkan Itu agak gue potong-potong, ini bener-bener gue pengennya kita nonton Draw My Life sambil apa yang bisa gue ceritakan dan share ke kalian ya. Gue masih inget banget saat itu di tahun-tahun 2014-2015 guys ya. Itu dunia digital tuh gak kayak sekarang guys ya. Sekarang di 2020-an guys ya, semua orang cita-citanya pengen jadi influencer, pengen jadi public figure. Men, lo kagak ngerti gitu di tahun itu tuh yang ada di video ini, di tahun 2014-2015 gue bikin video diceng-cengin sama teman-teman deket, diceng-cengin sama orang-orang sekitar, kayak lu ngapain bikin video, gak bakal bikin lo jadi apa-apa. Pokoknya diceng-cengin lah guys ya. Sekarang aja udah kebalik, udah familiar gitu. Dulu mana ada orang mikir di dunia digital lo bakal dapet duit. Sekarang antum beli odol sama sendal jepit online di Shopee ya teman. Kita tuh harus bisa melihat 5-10 tahun ke depan tuh dunia itu mau jadi seperti apa. Rizal Mulibos, lanjut. kan saat itu Rizal juga pernah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun hal tersebut tidak membuat Rizal patah semangat. Ia malah tambah semangat untuk membangun relasi di sosial media dan mengembangkan akun-akun sosial medianya mulai YouTube, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Bagi Rizal, dunia digital merupakan wadahnya untuk self-branding sehingga bisa membangun banyak relasi. Ketertarikan Rizal pada dunia digital juga mengantarkannya untuk mengikuti berbagai lomba yang berkaitan dengan dunia digital dan sinematografi. Bahkan ia beberapa kali menjuarai lomba-lomba nasional. Prestasi membanggakan itu antara lain saat dirinya menjadi juara 2 sebagai pendamping director film pendek Kemendikbud RI, lalu lomba kreasi audiovisual sejarah 2016 atau LKAS 2016. Dan tuh apa gue jadi sedih ya gitu ya, ingat masa-masa lama gitu. Pokoknya guys ya, kalian siapapun yang nonton silakan diambil hikmahnya. Kalau dikata-katain orang jangan peduli guys ya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain itu benar. Canda. Pokoknya tetap fokus sama apa yang kalian kerjakan. Jangan peduli apa yang orang lain bilang. Kadang orang tuh ngomong untuk input, tapi kadang juga yang ini juga banyak. Kalian usah peduli guys ya. Tetap fokus. Masih di tahun 2016, ia juga berhasil menjadi juara 3 pada vlog competition Kemenkeu RI, lalu mendapat penghargaan sebagai penata musik terbaik pada Festival Teater Lampung dan director film pada film dokumenter sejarah yaitu Sekura Cepat Buah, penyebaran Islam di Lampung. Dari prestasinya di bidang sinematografi tersebut, tidak heran Rizal saat ini bisa mengemas video-video yang ia unggah secara menarik.
Jauh sebelum gue mainan YouTube, gue emang udah mainan video-videoan gitu guys ya. Cuman dulu tuh lebih ke filmmaker gitu, bikin video film, bukan cuman sebatas bikin film doang. Gue juga ikut di beberapa kompetisi juga, karena gue pikir gue udah belajar untuk ngedit video, kayak gue butuh wadah gitu ya. Udah ikut beberapa kompetisi. Guys, percayalah, apapun kompetisi yang sudah pernah kalian lakukan dan melewati, syukur-syukur kalian bisa mendapatkan prestasi dari situ, itu akan menjadi track record untuk portofolio kalian gitu guys ya. Kayak sekarang nih beberapa kompetisi yang lama-lama tuh jadi portofolio gue. Walaupun mungkin kalau sekarang gue ngeliat karya yang gue buat dulu agak cringe sih, ya udah lah, yang namanya proses gitu ya. Dan cuma jedak-jeduk doang. Kagak bercanda. Pokoknya apapun itu tetap fokus. Selain sinematografi, dirinya juga ternyata memiliki minat tinggi pada dunia musik. Bahkan sejak lulus SMA, Rizal awalnya lebih menekuni dunia musik terlebih dahulu dan beberapa kali menjadi anggota band. Antara lain Rizal tergabung dalam LO Band di tahun 2018 sebagai drummer dengan lagunya berjudul Tunjukkan Pada Dunia. Lalu sempat juga menjadi vokalis pada band beraliran metal bernama Neverfall. Kecintaan Ya Allah, di band metal zaman gue sekolah, tahu. Rizal pada musik juga masih berlanjut hingga ia sudah menjadi YouTuber pada tahun 2020. Dirinya masih aktif memproduksi single bergenre rock yang berjudul Siksa Batin yang dapat didengarkan pada berbagai platform streaming music. Jadi, nah kayak yang di awal gue bilang tadi, kalau ada yang kurang benar mungkin akan saya luruskan gitu guys. Ini juga saya sedikit luruskan. Jadi lagu Sabatin itu sebenarnya lagu lama yang diproduksi kurang lebih sekitar tahun 2014-an, dan waktu itu belum sempat dirilis secara digital. Dan karena gue ngerasa sekarang ya udah, kenapa gue pernah ada satu karya dan gue pengen itu jadi kenang-kenangan, gue gak peduli ada yang denger atau enggak, gue cuma pengen jadikan itu sebagai kenang-kenangan terakhir dulu gue zaman mainan musik ngeband, dan sekarang gue masukkan ke platform digital gitu guys ya. Jadi bukan diproduksi baru-baru ini, bukan gitu. Rizal sendiri sebenarnya sudah aktif di dunia YouTube sejak lama, baik di YouTube komunitas maupun channel pribadinya. Namun ia kembali terlihat aktif pada channel YouTube pribadinya di tahun 2018. Rizal awalnya belum berfokus pada konten gaming saja. Konten pertamanya saat itu ia unggah pada 21 Mei 2018 ketika dirinya memainkan game berjudul Kode Keras Cewek. Kemudian dia juga pernah mencoba konten challenge Try Not. Sumpah tuh konten pertama di channel ini, channel yang sekarang tonton itu Kode Keras Cewek. Gue kadang-kadang gue pikiran juga pengen mainin lagi guys ya. Jadi bukan PUBG atau EPP, Kode Keras Cewek. Jadi kalau tanya lu jangan itu berapa YouTuber Kode Keras Cewek. Kemudian dia juga pernah mencoba konten challenge Try Not to Laugh. Nah, try not to laugh itu basicnya reaction guys ya, kayak sekarang yang sering gue lakukan kayak konten-konten oceh, beberapa konten lainnya itu juga formatnya sama, cuman beda kemasannya aja. Pada konten gaming, Rizal sudah mencoba berbagai macam game untuk konten YouTube-nya. Game selanjutnya yang ia mainkan untuk YouTube-nya antara lain game Crossfire Legend dan PUBG. Pada 4 Juni 2018, menjadi pertama kalinya Rizal mengunggah video review game Crossfire Legend. Gila, gue baru sadar gitu ya 2018 silam. Ternyata tuh bukan PUBG duluan yang gue upload dulu, Crossfire Legend, baru PUBG. Namun saat itu game tersebut kembali mendapat antusias dari Indonesia. Kemudian Rizal berpindah haluan dengan mengunggah konten game PUBG pertamanya pada 28 Juni 2018. Selain PUBG, dirinya juga mulai mengenal game Free Fire dan mengunggah konten video Free Fire pertamanya pada 3 Agustus 2018, yang hingga saat ini ia masih aktif mengunggah konten game Free Fire. Lagi. Thank you banget semua game yang pernah gue mainkan, thank you banget. Gue gak tahu kalian datang dari mana, apakah kalian datang dari PUBG, apakah kalian datang dari Crossfire Legend, atau dari Kode Keras Cewek, atau yang masih stay sekarang dari Free Fire. Gue gak peduli kalian datangnya dari mana, gue coba pengen bilang thank you banget, masih tetap stay di channel gue, masih tetap ngikutin dengan semua konten yang gue buat sekarang, tanpa membeda-bedakan gamenya ya. Yang bedain game kayak bedain agama, gue cuma bilang thank you guys ya. 2018 ke 2021 dengan angka sekarang itu cepet banget Pak, sumpah. Tanpa kalian bercanda kacau ya, tanpa kalian gue bukan apa-apa. Di YouTube, Rizal banyak mengunggah konten berkaitan dengan game mobile Free Fire dan sudah mencapai jumlah subscribers lebih dari 2,11 juta dengan mengunggah lebih dari 785 video.
Menjadi YouTuber gaming, tentu juga Rizal sempat mengalami kendala. Misalnya saja memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses record. Video Rizal yang paling banyak ditonton melalui channel YouTube-nya ialah video ketika dirinya bertemu FDW saat push rank yang ia unggah pada 30 Januari 2020. Kenapa muka gue begini sih? Ini pas ngomong teman gitu biasanya pasti. 1. Dengan jumlah penonton sebanyak 1,93 juta penonton. Wow. Selain eksis di YouTube, Rizal saat ini juga aktif melalui akun TikTok-nya dengan konten video yang masih berkaitan dengan gaming. Jumlah followers Rizal di TikTok sudah mencapai lebih dari 1,6 juta followers. Gila. Bahkan sekarang sudah sampai 2 juta guys. Ini lama-lama channel itu gua kesalip sama akun di TikTok gua, teman. Makanya kalian nonton doang. Subscribe. Canda cu. Jumlah followers Rizal di TikTok sudah mencapai lebih dari 1,6 juta followers dengan jumlah likes lebih dari 17,5 juta, bahkan video-videonya rata-rata ditonton jutaan kali. Yes. Kok ada customer? Dan saat ini juga sedang disibukkan dengan proyek kolaborasinya bersama salah satu brand clothing line bernama Milliard.id. Wow, ya guys ya. Jadi Kostuman itu tidak sepenuhnya punya gua ya. Itu proyek kolaborasi gua dengan Milliard. Yang salah satu produknya adalah Kostuman. Yang beli makanya. Kini, Rizal juga sudah membangun keluarga kecilnya dengan menikahi wanita yang ia cintai pada 19 Kartu gua kebuka semua dan nggak begini. pada 19 April 2020 lalu. Itu dia kisah perjalanan Rizal atau yang kini kita lebih kenal dengan channel YouTube-nya Rizal Mukeni. Kita bisa melihat perjalanan Rizal yang cukup panjang untuk akhirnya bisa seterkenal sekarang. Rizal berhasil mengembangkan minatnya pada dunia digital berkat kekonsistenannya. Meski pada awalnya minatnya ini seringkali diremehkan oleh orang sekitarnya. Bener banget guys ya. Pokoknya intinya jangan peduli. Gue yakin banget sebagian besar dari kalian yang sekarang lagi fokus bikin konten, gue yakin banget pasti akan ada orang-orang di sekeliling kalian, entah itu teman, bahkan kadang keluarga sendiri guys ya, yang nyinyirin kalian gitu ya. Pasti ada orang-orang seperti itu, pasti akan ada. Satu hal yang harus kalian ingat guys ya, karena itu lahir diciptakan nggak didesain untuk menyenangkan semua orang gitu. Jadi artinya akan ada aja orang-orang yang nggak suka sama kalian, itu pasti ada. Apalagi kalau kalian melakukan sesuatu, orang-orang kaum rebahan yang ada di sekitaran kalian pasti akan merasa iri, dengki. Udah guys ya, fokus aja, fokus. Ntar ketika kalian sudah berhasil sesuai dengan goals apa yang ingin kalian capai, gue yakin banget orang-orang yang tadinya nyinyirin kalian nanti akan berbalik jadi baik banget sama kalian guys ya. Tapi bukan berarti anda harus balas dendam. Be humble pokoknya jadi orang. Ngerti guys, Rizal Mukni dari Lampung dia guys. Oke, selesai sudah guys ya. Seperti yang kalian request dan kalian minta. Iya, ini udah video drama nih udah gue bikin nih. Pertama gue mau bilang thank you banget buat Drama Live Indonesia. Gue nggak tahu dia dan timnya nih dapat informasi dari mana, tapi 90% dari apa yang sudah dimuat di video ini itu benar. Thank you banget, animasinya keren, ceritanya juga menarik, suara mbak-mbaknya lagi. Canda. Kedua, gue juga pengen bilang thank you banget buat kalian yang masih stay dan ngikutin gue sampai sekarang, ngikutin semua konten yang gue buat sekarang. Gue gak peduli lo datangnya mau dari PUBG, dari Free Fire, dari Clash of Legends, dari lagi tadi cukup banyak lah ya beberapa konten yang udah gue buat. Intinya gue cuma mau bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Gue pengen banget bikin channel ini makin gede lagi, makin berkembang lagi, tapi gue gak pengen sendirian. Gue pengen libatin kalian untuk bisa bikin channel ini makin grow up lagi, makin gede lagi. Koy, kita bangun channel ini makin besar dan makin gede lagi. Ya komunitas tuman makin banyak. Dan listen gue. Canda. Ya guys, selesai sudah guys ya, sesuai dengan yang kalian lagi di kolom komentar. Gue sudah penuhi apa yang kalian mau, gue sudah reaksi dan gue sudah tonton. Untuk pertama kalinya gue menonton Drama Live Rizal Mukeni. Gue berharap silahkan ambil manfaatnya dan buang jauh yang negatifnya guys ya. Kalau untuk video hari ini, semoga gue masih tetap bisa nemani hari-hari kalian gitu guys ya. Walaupun kadang uploadnya kadang kemalaman, kadang sorean, tapi gue guys ya, kadang tetap masih di barisan depan untuk komen trending kan. Kalau hari ini kan ngoceh mana bang?
Gak bercanda guys ya. Itu aja untuk video hari ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, follow gue di Instagram, TikTok, dan juga Facebook, semuanya yang udah checklist ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.